Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-soleha? Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa jumpa lagi di pembelajaran tematik tema 6 cita-citaku, subtema yang kedua hebatnya cita-citaku, pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Pembelajaran 5 halaman 102. Nah, ini adalah gambar buku-buku cerita. Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Nah, berikut ini adalah beberapa peran mereka. Jadi, peran penulis anak itu antara lain melestarikan budaya bangsa, membantu anak yang senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan, dan juga memperkenalkan negara dan bangsa, dan juga semua keunikannya. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra, karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar, agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khas daerahnya ya. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar makanan khas daerah seperti pecel, soto, papeda, dan bika Ambon. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang penting diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Berikut adalah beberapa contoh bahasa daerah dan makanan khas daerah yang ada di Nusantara. Contoh bahasa daerah, ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu siapa namamu? Kalau dalam bahasa Jawa, sinten nami panjenengan? Kemudian kalau dalam bahasa Sunda, saha nami anjeun? Dalam bahasa Batak, ise goarmu? Dalam bahasa Padang, sia namo awak? Dan dalam bahasa Bali, nyen adane. Nah, itu contoh beberapa bahasa daerah. Selanjutnya yaitu makanan khas daerah. Yang pertama gambarnya seperti ini adalah jenang Kudus, asalnya dari Kudus, Jawa Tengah. Keunikan jenang ini yaitu teksturnya empuk dan lembut dan cita rasa manis yang khas. Kemudian ada nasi liwet, berasal dari Jawa Barat. Keunikannya yaitu semuanya bahan dan bumbu dimasak bersama nasi setengah matang. Kemudian ada bika Ambon dari Sumatera Utara. Keunikannya yaitu rasanya yang legit berpadu dengan teksturnya yang kenyal. Selanjutnya ada kue pinyaram dari Sumatera Barat. Keunikan kue pinyaram yaitu rasanya gurih dan manis. Kemudian ada bubur mengguh dari Bali. Keunikannya yaitu bubur ini gurih berkat menggunakan santan kelapa.
Manfaat mengetahui berbagai bahasa dan makanan khas daerah di sekitar kita adalah kita dapat belajar bahasa baru, dapat menghargai satu sama lain, dapat mencicipi makanan khas daerah, dan menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia yang kaya akan keberagaman. Pembelajaran 6 halaman 107. Salah satu cita-cita yang diinginkan anak-anak adalah menjadi seorang polisi. Lihatlah betapa gagah dan tegaknya polisi itu. Barisannya sangat rapi. Pernahkah kamu bertemu dengan polisi? Bagaimana perasaanmu ketika kamu bertemu dengan polisi? Polisi mempunyai tugas menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Tugas yang mulia, bukan? Selanjutnya amatilah gambar-gambar berikut. Yang pertama, itu ada seorang polisi yang membantu seorang nenek menyeberang jalan. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, tampak seorang polwan yang sedang mengajarkan tata cara memakai helm yang benar kepada pengendara sepeda motor. Gambar yang ketiga, ada seorang polisi yang sedang membantu warga masyarakat yang terkena musibah kebanjiran. Dan gambar yang keempat, terlihat tampak para polisi sedang melakukan pengamanan arus mudik lebaran di tahun 2012. Hal menarik yang dapat kita dapatkan dari gambar-gambar tersebut adalah salah satunya adalah gambar yang pertama, yaitu seorang polisi sedang membantu seorang nenek yang sedang menyeberang jalan. Kemudian hal baik yang bisa kita contoh dari gambar-gambar tersebut adalah ketulusan, kepedulian, dan tanggung jawab dari seorang polisi. Sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang polisi adalah disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan ya, soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.